Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Widya Sahara 1959 1269 dari Prodi PGMI 6I yang akan mempresentasikan yaitu proposal PTK tentang penanaman nilai nasionalisme melalui media burung Garuda di kelas 3 SD. Bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya adalah sebuah penelitian yang berusaha mengungkap suatu perbuatan atau suatu kegiatan yang dilakukan seorang pendidik untuk mencapai suatu target yang ingin diperoleh dengan menggunakan media burung Garuda guna menanamkan nilai nasionalisme pada anak kelas 3 SD. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, ras, budaya, bahasa, dan agama. Semua itu termuat dalam semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Semboyan ini yang sebaiknya jika anak-anak tidak dibekali nilai-nilai cinta tanah air yang kuat, di masa mendatang akan sangat rentan dijajah dari luar. Penjajah ini diantaranya budaya, gaya hidup, serta tingkah laku. Identifikasi masalah. Yang pertama, penguasaan tentang Pancasila oleh siswa masih kurang. Kemudian media pembelajaran yang ada masih sangat minim dalam proses pembelajaran. Kemudian perlunya media pembelajaran burung Garuda dalam Pancasila. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penanaman nilai nasionalisme pada anak di kelas 3 melalui media burung Garuda di SD. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penanaman nilai nasionalisme pada anak usia dini melalui media burung Garuda di SD. Manfaat penelitian. Tujuan yang telah dicapai sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat untuk pendidikan. Adapun manfaat yang didapatkan penelitian ini antara lain: pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian tentang penanaman nilai nasionalisme pada anak usia dini melalui media burung Garuda dapat memberikan pengetahuan dengan memperkuat teori-teori serta konsep-konsep yang berkaitan dengan penanaman nilai nasionalisme melalui sebuah media pembelajaran. Kemudian manfaat praktis. Hasil penelitian tentang penanaman nilai nasionalisme pada anak media burung Garuda dapat bermanfaat bagi anak dan orang tua. 2. Landasan teori. Pada bab ini, peneliti mendeskripsikan beberapa konsep untuk dipergunakan sebagai landasan teori. Konsep yang dikemukakan pada bab 2 ini adalah berfokus pada penanaman nilai nasionalisme pada siswa kelas 3 SD. Yang pertama yaitu nilai nasionalisme. Meliputi pengertian nilai. Nilai menurut Kamus Purwadarminto berarti sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Prof. Darmodiharjo SH dalam salah satu tulisannya yang berjudul Filsafat Pancasila menyatakan nilai atau value termasuk dalam pokok bahasan penting dalam filsafat. Kemudian yang kedua, pengertian nasionalisme. Nasionalisme berasal dari kata nation yang dipadankan dengan bangsa. Bangsa mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian antropologis serta sosiologis, dan dalam pengertian politis dalam pengertian antropologis dan sosiologis. Kemudian yang ketiga, globalisasi dan membudaya semangat kebangsaan dan atau nasionalisme. Tantangan bagi nasionalisme lahir seiring dengan semakin modernnya kehidupan manusia, di mana jarak bukan lagi suatu halangan, di mana media telekomunikasi telah menyatukan semua lapisan masyarakat menjadi suatu global village. Dalam hal ini, globalisasi telah menjadi ujung tombak dalam mengikis paham nasionalisme. Globalisasi telah menimbulkan problem terhadap eksistensi negara dan bangsa. Penyebab utama dari memudarnya semangat nasionalisme dan kebangsaan dari generasi penerus bangsa terutama disebabkan salah satunya yaitu salah dan kurangnya yang diperlihatkan kaum tua yang cenderung mementingkan kepentingan pribadi dan golongan daripada mendahulukan kepentingan bangsa dan rakyat. Kaum tua juga tidak memberikan contoh sikap disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap suatu apapun. Kemudian yang keempat, penyebab mudarnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Yang pertama, faktor penyebab internal, yaitu pemerintah zaman reformasi yang jauh dari harapan pada pemuda.
Kemudian sikap keluarga dan lingkungan sekitar yang tidak mencerminkan rasa nasionalisme sehingga para pemuda meniru sikap tersebut. Para pemuda merupakan peniru yang baik terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kelima, faktor penyebab eksternal. Yang pertama, cepatnya arus globalisasi yang berimbas pada moral pemuda. Mereka lebih memilih kebudayaan negara lain dibandingkan dengan kebudayaan sendiri. Sebagai contohnya, para pemuda lebih memilih memakai pakaian-pakaian yang minim mencerminkan budaya barat dibandingkan memakai batik atau baju yang sopan mencerminkan budaya bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, paham liberalisme yang dianut oleh negara-negara barat yang memberikan dampak pada kehidupan bangsa. Para pemuda meniru paham liberalisme seperti sikap individualisme yang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan keadaan sekitar dan sikap acuh tak acuh pada pemerintahan. Kemudian yang keenam, upaya-upaya untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme di generasi muda. Rapuhnya rasa kebanggaan bagi bangsa selama beberapa tahun belakangan ini sesungguhnya disulut oleh menguatnya sentimen kedaerahan dan semangat primoralisme pasca krisia, suatu sikap yang sedikit banyak disebabkan oleh kekecewaan sebagian besar anggota dan kelompok masyarakat bahwa kesepakatan bersama atas sosial kontrak yang mengandung nilai-nilai seperti keadilan dan peri kemanusiaan dan musyawarah kerap hanya menjadi wacana belaka. Maka dari itu, upaya menumbuhkan jiwa nasionalisme pada generasi muda bangsa ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara umum yang membutuhkan peran aktif masyarakat. Pertama, peran keluarga, yaitu A. Memberikan contoh atau teladan tentang rasa kecintaan dan penghormatan pada bangsa, misalnya dengan menunjukkan para pahlawan pendahulu yang telah merebut kemerdekaan. B. Memberikan pengawasan yang menyeluruh kepada anak terhadap lingkungan sekitar dan memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang baik. Kemudian yang C. Selalu menggunakan produk dalam negeri dan merasa bangga dalam menggunakannya. Peran pendidikan. Yang A. Memberikan pelajaran tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan juga bela negara. Yang B. Menanamkan sikap cinta tanah air dan menghormati jasa pahlawan dengan mengadakan upacara setiap hari Senin dengan penuh khidmat. Yang C. Memberikan pendidikan moral sehingga para pemuda tidak mudah menyerap hal-hal negatif yang dapat mengancam ketahanan nasional. Peran pemerintah. Yang A. Mengalahkan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme seperti seminar dan pameran kebudayaan. Yang B. Mewajibkan pemakaian baik kepada pegawai negeri sipil setiap hari Jumat. Hal ini dilakukan karena batik merupakan sebuah kebudayaan asli Indonesia yang diharapkan dengan kebijakan tersebut dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa. Kemudian yang C. Lebih mendengarkan dan menghargai aspirasi pemuda untuk membangun Indonesia agar lebih baik lagi. B. Media burung Garuda. Pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara, yaitu sumber pesan dengan penerima pesan. Nurul Rita berpendapat bahwa media atau alat dalam pengajaran melalui simulasi dan inti pengajaran yang disampaikan baik secara deskriptif maupun demonstrasi, dan tentunya menandakan pada fungsinya sebagai penyampai pesan. Serta dalam konteks media pembelajaran, media merupakan segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang anak didik untuk belajar. Tujuan media pembelajaran menurut Sanaki, tujuan media pembelajaran yaitu A. Mempermudah proses pembelajaran di kelas. B. Meningkatkan efisiensi proses pembelajaran. C. Menjaga relevansi antara materi pelajaran. D. Membantu konsentrasi pembelajaran dalam proses pembelajaran. Jadi tujuan penggunaan media pembelajaran adalah memudahkan guru dalam menyampaikan sebuah materi pelajaran sehingga dapat mengefisiensi proses pembelajaran dan membantu peserta didik dalam menerima sebuah konsep atau materi ajar. Bahwa manfaat media pembelajaran yaitu A. Pengajaran lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang B. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami siswa. Yang C. Metode pembelajaran bervariasi, tidak semata-mata hanya komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata lisan pengajar, guru, siswa tidak sopan dan pengajaran tidak kehabisan tenaga. Jenis C. Jenis-jenis media yaitu keragaman dan jenis media yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran sangat baik dan bervariasi. Oleh karena itu, dalam perkembangannya timbul usaha-usaha untuk mengelompokkan dan
mengklasifikasi media tersebut menurut kebersamaan ciri dan karakteristiknya. Di bawah ini secara singkat diuraikan keterangan dan masing-masing jenis karakteristik media. Pertama, media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat. Jenis media visual ini nampaknya yang paling sering digunakan oleh guru pada lembaga pendidikan anak untuk membantu menyampaikan isi dari tema pendidikan yang sedang dipelajari. Media audio. Media audio yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan anak untuk mempelajari isi tema. Media audio visual sesuai dengan namanya, media audio visual adalah kombinasi antara media audio dan media visual atau biasa disebut media pandang dengar. Dengan menggunakan media audio visual ini, maka penyajian isi tema kepada anak akan semakin lengkap dan optimal. Pengertian burung Garuda. Garuda atau Sanskerta, Garuda dalam bahasa Pali. Garuda adalah salah satu wahana dewa dalam agama Hindu dan Buddha. Garuda merupakan wahana dewa Wisnu. Wisnu adalah salah satu dewa Trimurti atau manifestasi bentuk Tuhan dalam agama Hindu. Mitologi Garuda digambarkan bertubuh emas, berwajah putih, bersayap merah, paruh dan sayapnya mirip elang, tetapi tubuhnya seperti manusia. Ukurannya besar sehingga dapat menghalangi matahari. Pada tanggal 13 Juni 1945, dalam rapat panitia perancangan Undang-Undang Dasar 1945, salah seorang anggota panitia bernama Parada Harahap mengusulkan tentang lambang negara. Tanggal 16 November 1945 baru dibentuk Panitia Indonesia Raya. Media burung Garuda. Media merupakan alat bantu yang digunakan untuk mengenakan tema-tema sebagai bahan ajaran atau sering disebut dengan kurikulum untuk anak usia dini. Dan media burung Garuda adalah alat bantu yang digunakan untuk mengenakan tema tentang cinta tanah air dengan penanaman nilai nasionalisme melalui media burung Garuda tersebut. Tujuan 1. Moral dan agama mengenakan atribut yang berhubungan dengan agama serta membangun toleransi antar umat beragama. Kemudian yang kedua, motorik, menggunting sketsa gambar burung Garuda. 3. Kognitif, menempel gambar pada burung Garuda dan mengklasifikasikan gambar pengalaman sila-sila Pancasila sesuai dengan silanya. 4. Sosial, bercakap-cakap dengan temannya bagaimana cara mengajarkannya. 5. Emosional, menunjukkan sikap antusiasisme. Penanaman nilai nasionalisme melalui media burung Garuda. Garuda dinilai menurut Kamus Purwadarminto berarti sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penanaman nilai nasionalisme anak melalui media burung Garuda Pancasila adalah upaya atau usaha yang dilakukan oleh seorang pendidik guna untuk menumbuhkan atau menanamkan nilai-nilai nasionalisme atau rasa cinta air kepada anak dengan melalui media burung Garuda Pancasila. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah tindakan kelas PTK. Penelitian tindakan kelas yang diaplikasikan dalam penelitian mengacu pada penelitian yang dikembangkan oleh Temis dan Ensitat. Subjek penelitian, siswa kelas 3 SD yang berjumlah 23 orang, 10 perempuan dan 13 laki-laki. Teknik analisis data, yaitu data yang diambil dalam penelitian ini ada dua, yaitu data hasil belajar siswa dan data hasil observasi.